Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Cahaya mengalir di layar, dan itu benar-benar menampilkan sosok manusia di dalam peti mati hitam. Meskipun kedua matanya terpejam, masih mungkin untuk mendeteksi sifat agresif dan tangguhnya. Raja Kursi Surga, mata kelompok Flame Master juga tenggelam pada saat ini, sebelum niat membunuh yang kaya melintas di wajah mereka. Mereka akhirnya menemukannya. Mata cantik Ying Huan menatap pria berpakaian hitam yang terpampang di layar. Beberapa saat kemudian, pupil matanya mengeras. Ini karena pada saat ini, mata yang tertutup rapat itu bergetar dengan lembut, sebelum dia perlahan-lahan membuka kedua matanya. Bang! Saat dia membuka matanya, kejahatan yang bisa menyebabkan seseorang jatuh miskin, segera melonjak. Jika seseorang dengan pikiran lemah melihat ini, kemungkinan dia akan kehilangan akal sehatnya. Ying Huan dan yang lainnya menatap dengan dingin pada Heaven Seed King yang terbangun. Sementara itu, yang terakhir juga menatap kembali pada mereka dengan ekspresi dingin. Seolah-olah yang terakhir telah mendeteksi, bahwa seseorang memata-matai dia dari jauh. Hahaha, apakah ini Ice Master, ucap Raja Kursi Surga. Duduk di dalam peti mati, Raja Kursi Surga perlahan-lahan bangkit. Kemudian, dia melihat ke layar sebelum dia tersenyum tipis. Dengan ekspresi malas di wajahnya, lalu dia berkata, "Kalian cukup terampil. Ternyata kalian benar-benar bisa memata-matai aku dengan cara ini," ucap Raja Kursi Surga. Tidak ada yang menjawab. Ini karena dia tidak bisa mendengar balasan mereka, bahkan jika mereka melakukannya. Meskipun mereka dapat menggunakan mata surga untuk memata-matai Raja Kursi Surga, itu tidak memungkinkan kedua belah pihak untuk berkomunikasi. Pada saat ini, Raja Kursi Surga hanya berbicara kepada kehampaan. Namun dia tahu, bahwa kata-katanya pasti didengar oleh kelompok Ying Huan. Karena kalian tahu di mana aku berada, aku akan menunggu kalian semua datang. Begitu kalian tiba, aku percaya, bahwa kita bisa menyelesaikan dendam kita sekali lagi untuk selamanya. Raja Kursi Surga tertawa sebelum dia berkata. Namun, senyum jahat dan kejam muncul di sudut bibir Raja Kursi Surga. Dia berbalik menghadap layar, dan perlahan-lahan mengepalkan tangannya, sebelum kilatan aneh melintas di matanya, namun kali ini, kalian pasti akan kalah, ucap Raja Kursi Surga. Layar bergetar lembut sebelum gambar mulai buram. Setelah itu, gambar Heaven Seed King juga menjadi semakin buram. Akhirnya, layar bergetar sebelum menghilang sepenuhnya. Segera, Eye of Primal Chaos yang melayang di langit juga menghilang. Ying Huan berdiri. Mata cantiknya dipenuhi dengan es saat dia berkata, "Sepertinya Raja Kursi Surga sudah sembuh total," ucap Ying Huan. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Tuan Api dengan suara berat. Jika Raja Kursi Surga membuat pemulihan lengkap, kekuatan pertempuran penjara iblis juga akan melambung hingga ke puncaknya. Ini jelas berita buruk bagi mereka. Mereka seharusnya berada di wilayah Suan Barat. Disitulah markas besar mereka berada, ucap Ying Huan. Beritahu 3 aliansi besar. Minta mereka untuk mengakhiri kebuntuan dengan Yimo sesegera mungkin. Setelah itu, kirim semua pasukan mereka ke wilayah Suan Barat. Kali ini, kita harus memusnahkan mereka semua, ucap Ting Huan. Ada cahaya yang sangat tajam yang mengalir dalam mata Ying Huan yang cantik. Yimo ini terlalu sulit untuk ditangani. Karena itu, jika mereka hanya memaksa makhluk-makhluk ini bersembunyi seperti sebelumnya, mereka tidak akan menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Untungnya, kali ini mereka dalam posisi yang menguntungkan. Ini karena mereka memiliki keunggulan home ground. Apalagi semua Yimo di sini terjebak di ruang ini. Karena itu, tanpa bala bantuan, Yimo ini akhirnya akan gagal. Ya, dengan ekspresi serius di wajah mereka, kelompok Flame Master mengangguk. Sepertinya perang dunia yang hebat memang akan meletus sekali lagi. Namun kali ini, tidak ada cara bagi mereka untuk membiarkan orang-orang ini pergi. Mari kita siapkan atas tawarannya. Setelah 3 tentara aliansi besar ada di sini, kami akan memanggil kakak senior yang besar. Ying Huan merenung sejenak sebelum dia berkata. Apakah kita akan secara paksa memanggil Life Death Master? Kelompok Flame Master memandang Ying Huan sebelum mereka bertanya. Aku bisa mendeteksi riak samar dari kakak senior. Dia harusnya hampir pulih sepenuhnya. Karena itu, seharusnya itu tidak menjadi masalah, bahkan jika kita memanggilnya, ucap Ying Huan. Grup Flame Master mengangguk pelan. Kemudian, mereka ragu-ragu sejenak sebelum mereka berkata,
Namun, aku khawatir kamu harus menggunakan kekuatan penuh kamu jika kamu ingin bertarung dengan Raja Kursi Surga, ucap Master Api. Ying Huan akhirnya diam. Sementara itu, dia dengan erat mengepalkan tangan kecilnya yang disembunyikan di bawah sarung tangan panjang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya sebelum dia melihat caotik dimensi yang jauh. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata, "Aku tahu, jangan khawatir, serahkan Raja Kursi Surga kepada aku. Kali ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri," ucap Ying Huan. Secara kebetulan, dia tidak ada sekarang. Karena itu, dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menangani masalah ini sendiri. Kalau tidak, bisakah dia mengambil keputusan seperti itu jika dia ada di sini, ucap Ying Huan. Kelompok Flame Master saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka menghela nafas dan mengangguk. Setelah kekuatan Ying Huan benar-benar terbangun, ia mungkin kembali ke keadaannya yang dulu. Mari kita membuat persiapan yang diperlukan. Ying Huan tampak sedikit lesu saat dia melambaikan tangannya dan berkata, karena Flame Master dan yang lainnya tahu bagaimana perasaannya saat ini, mereka memilih untuk tidak berbicara lagi. Sebaliknya, tubuh mereka bergerak sebelum mereka pergi untuk menyampaikan pesan kepada 3 aliansi besar. Setelah mereka pergi, Ying Huan tanpa sadar menggigit bibir merahnya. Matanya yang melihat ke arah Laut Iblis Chaotic, menolak untuk mengalah. Kenapa kamu tidak menunggu dia keluar dari pengasingannya? Masih ada beberapa waktu yang tersisa. Ling Qingzu menggunakan matanya yang jernih untuk melihat Ying Huan sebelum dia bertanya. Aku khawatir, pada saat itu, mungkin aku tidak tega untuk membuat keputusan seperti itu, jawab Ying Huan. Ying Huan tersenyum dan melanjutkan. Tidak mungkin aku bisa tetap sedingin es di depannya. Apalagi seseorang harus memikul beban ini. Meskipun dia sangat luar biasa, dia tetap saja masih kurang. Ini beban yang terlalu berat. Jika dia yang membawanya, hatiku pasti akan sakit. Karena itu, aku lebih suka melakukannya sendiri, ucap Ying Huan. Ling Qingzu menatap Ying Huan dan berkata, namun, aku khawatir tidak mungkin dia akan menerima ini, jika bertindak dengan cara ini, bukankah itu sama dengan melarikan diri, ucap Ling Qingzu. Namun di dunia ini, semuanya tidak seperti kamu selalu punya pilihan, kata Ying Huan dengan tenang. Apalagi, hanya orang bodoh seperti dia yang akan bertahan dengan keras kepala. Dia selalu percaya bahwa suatu hari, dia akan dapat memikul beban ini, ucap Ying Huan. Senyum di sudut bibir Ying Huan menjadi pahit dan tak berdaya. Namun bagaimana ini mungkin, ucap Ying Huan. Ling Qingzu berhenti berbicara. Namun, Ying Huan berjalan ke arahnya sebelum dia tersenyum dan berkata, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di masa depan, tolong jaga dia ya, ucap Ying Huan. Ling Qingzu menatap gadis di depannya, yang memiliki wajah cantik dengan sedikit dingin, sebelum dia menjawab dengan lembut. Berdasarkan apa yang kamu katakan, aku percaya bahwa kamu akan mengalami transformasi setelah kekuatanmu bangun. Namun percayalah padaku, bahkan pada saat itu, ketika kamu melihatnya, sesuatu di dalam diri kamu akan berubah. Ada perasaan yang tidak bisa dibekukan melalui kekuatan murni itu, ucap Ling Qingzu. Ying Huan kaget. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku juga berharap, bahwa ini akan selalu menjadi seperti ini. Namun pada saat itu, bahkan aku akan membenci bagaimana aku selanjutnya. Oleh karena itu, akankah kamu masih menyukai aku, pikir Ying Huan. Di atas sungai yang gelap, pria di peti mati perlahan-lahan berdiri. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut sebelum menghilangkan sensasi pusing di benaknya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, dan melihat kekosongan di sekitarnya yang telah memata-matai dia sebelumnya, sebelum dia tersenyum tipis, Master Asia. Sepertinya musuh cenderung sering bertemu. Tanpa diduga, kamu berhasil bereinkarnasi, gumar Raja Kursi Surga. Bang! Sebuah ledakan keras tiba-tiba terjadi di dalam sungai yang gelap. Setelah itu, sosok hitam besar 100.000 kaki berjalan. Ketika dia mengayunkan 8 lengan iblis besarnya, bahkan ruang itu sendiri menjadi sangat terdistorsi. Heaven Seed King, apakah kamu akhirnya pulih secara total? Suara berdengung dari Raja Iblis Kosmik bergema di seberang sungai kegelapan, dan menyebabkan gelombang besar terbentuk. Setelah itu, banyak pilar air hitam naik dari sekitar sungai. Setelah itu, 8 sosok muncul di pilar air ini. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka adalah Raja Kursi Ketiga dan eselon atas penjara iblis. Sepertinya mereka telah menemukan di mana kita berada. Seorang pemuda kurus berdiri di tiang air paling kanan dan berkata, dia tampak seperti pria muda dan tampan, dan dia bahkan tampak lemah lembut.
Namun, ada emosi menakutkan dan menyeramkan yang mengalir di dalam matanya yang hitam. Betul, kami telah meremehkan Ice Master. Awalnya, kami berpikir bahwa kami memiliki sedikit waktu lagi, ucap Raja Kursi Surga sebelum tertawa samar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita memulai perang sekarang? Raja Kursi Ketiga bertanya. Ngopi-ngopi aja dulu, mereka pasti lagi sibuk berurusan dengan Yimo di luar. Kirim pesan aku, dan perintahkan mereka untuk melancarkan serangan habis-habisan. Selama pasukan dari 3 tentara aliansi besar belum berkumpul, kemungkinan kelompok Ice Master tidak akan berani datang sendiri. Raja Kursi Surga berkata dengan santai. 3 aliansi besar dilengkapi dengan baik. Dengan pasukan kita sendiri, aku khawatir kita tidak bisa menghentikan mereka. Raja Kursi Ketiga mengerutkan keningnya dan berkata. Biarkan mereka semua mati. Raja Kursi Surga tersenyum dan berkata. Dia mengungkapkan giginya yang putih pekat sebelum dia melanjutkan. Ini suatu kehormatan bagi mereka karena mati di tangan kita, hahaha, ucap Raja Kursi Surga. Meskipun dia tersenyum, tidak ada emosi di matanya. Bahkan, sepertinya meninggalkan para prajurit Yimo itu hampir tidak mempengaruhi emosinya. Kali ini, kami tidak akan membiarkan siapapun menghentikan kami, ruang ini pada akhirnya akan berada di bawah kendali suku Yimo kami, ucap Raja Kursi Surga. Raja Kursi Surga membuks bibirnya dan tertawa. Tawanya mengandung kegilaan yang tak ada habisnya ketika dia berkata, aku akan membantu Kaisar untuk menyelesaikan kegagalan yang dia lakukan pada saat itu. Ice Master, tunggu saja. Kali ini, kita tidak akan gagal. Aku benar-benar berharap dapat melihat semua wajah putus asa kamu. Hahaha, ucap Raja Kursi Surga. Tawa yang agak rendah dan dalam menyebar jauh ke dalam kegelapan. Sungai itu mengalir. Sementara di dalam kegelapan, banyak mata iblis yang menyala. Sementara dunia luar terus meletus karena Yimo, tempat latihan, yang terisolasi dari aliran waktu, terus tetap diam. Sementara itu, keheningan ini juga dipenuhi dengan kesepian yang ekstrim. Sosok yang duduk di puncak altar telah melakukannya selama 1 dekade. Selama 10 tahun ini, pakaiannya secara bertahap menjadi acak-acakan karena erosi dari waktu. Bahkan, hanya tekadnya yang tidak berubah. Namun, ekspresi di wajahnya tampaknya menjadi semakin berbeda. Tidak ada sedikit pun yuan power atau energi mental yang dipancarkan dari dalam tubuhnya. Bahkan, dia terlihat persis seperti orang biasa. Dia tampak sangat lemah sehingga tidak ada yang akan memperhatikannya. Faktanya, hanya mereka yang memiliki indera yang sangat tajam, yang dapat secara samar mendeteksi secara tajaman, dan mungkin muncul di bawah penampilannya yang biasa. Keheningan ini berlanjut untuk waktu yang lama. Sosok ini, yang telah duduk diam selama 10 tahun, tiba-tiba bergetar. Segera, pakaian di tubuhnya berubah menjadi debu, sebelum mereka tersebar ke bawah. Setelah pakaiannya berubah menjadi debu, matanya yang telah tertutup rapat selama 10 tahun, akhirnya mulai terbuka pada saat ini. Matanya yang gelap seperti langit malam, dan mereka tidak menunjukkan fluktuasi. Namun, terlepas dari penampilannya yang damai dan lembut, seluruh kehampaan mulai bergetar setelah mereka menatap matanya. Matanya sama seperti milik dewa, dan matanya bahkan menakuti dunia itu sendiri. Duduk di bagian atas altar, Lin Dong membuka matanya. Sementara itu, mata hitamnya yang gelap tampak melingkupi seluruh dunia. Mereka tampak sangat misterius, sehingga seseorang akan tertekan tanpa sadar di bawah tatapannya. Setelah Lin Dong bangun dari sesi latihan yang panjang, dia tersesat sejenak. Segera setelah itu, matanya mulai mendapatkan kembali kejelasan mereka. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan memandangi tangannya yang panjang, sebelum senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Apakah ini tingkat Master Istana Ilahi? Lin Dong bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia merasakan bahwa dia telah maju ke tingkat yang relatif menakutkan. Ini adalah level yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bahkan, dia merasakan hal itu sekarang, jika dia bertemu Raja Kursi Ketujuh dari penjara iblis lagi, dia bisa dengan mudah melukai yang terakhir dengan hanya membalik telapak tangannya. Selain itu, tidak ada yang perlu ditakuti, bahkan jika dia bertemu dengan Raja Kursi, yang setara dengan seorang ahli yang telah melewati 3 kesengsaraan reinkarnasi. Ini adalah kekuatan yang diberikan oleh istana ilahinya. Lin Dong menutup matanya sebelum pikiran melintas di benaknya. Setelah itu, dia melihat bahwa di antara alisnya ada istana ilahi, yang sekarang memancarkan sinar cahaya ilahi yang besar 100.000 kaki. Sementara itu, ada sejumlah besar energi mental bersiul dan menari dalam istana ilahinya. Bahkan, energi mentalnya sekarang mengeluarkan cahaya primal chaos yang samar. Ini adalah perubahan yang terjadi setelah mereka bergabung dengan Zenith yang misterius itu.
Bahkan, perubahan kecil inilah yang menyebabkan energi mentalnya bermetamorfosis. Membuka matanya, Lindong perlahan-lahan berdiri. Setelah itu, cahaya berkilauan di tubuhnya sebelum mereka berubah menjadi satu set pakaian hitam. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya. Meskipun dalam 10 tahun terakhir, ia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba membentuk istana ilahi, kekuatan Yuan dalam tubuhnya juga meningkat secara signifikan. Namun, setelah mencapai levelnya, dia tidak lagi harus berpikir untuk membuat terobosan. Sebaliknya, yang ia pedulikan hanyalah bagaimana cara bertahan dari kesengsaraan reinkarnasi yang menakutkan. 10 tahun. 1 tahun seharusnya telah berlalu di dunia luar. Aku ingin tahu apa yang sedang terjadi di luar. Lindong bergumam pada dirinya sendiri, sebelum dia meninggalkan kondisi kultivasinya. Setelah itu, dia mulai khawatir secara diam-diam di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, bahkan sebelum dia memasuki pengasingannya, dunia luar berada dalam kondisi yang cukup buruk. Karena itu, dia bertanya-tanya seperti apa situasinya sekarang. Aku harus pergi dulu, pikir Lindong. Dengan pemikiran ini, Lindong berhenti ragu-ragu. Dia berbalik dan membungkuk ke arah tempat tua yang rusak di atas altar, karena inilah alasan besar mengapa dia bisa berhasil membentuk istana ilahi, adalah karena dia telah menerima petunjuk ilahi. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membayangkan, bahwa membentuk istana ilahi sebenarnya membutuhkan kekuatan zenit yang misterius itu. Untungnya, dia telah mempelajari seni sensit zenit dari Ling Qingzu. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan pernah bisa membuat langkah ini seumur hidupnya. Tentu saja, naik ke level Master Divine Palace tidak hanya membutuhkan bantuan dari kekuatan misterius itu. Selama bertahun-tahun, di mana ia berusaha membentuk istana ilahi, terlepas dari sifat hati-hati Lindong, ia masih melakukan kesalahan pada beberapa kesempatan, dan mereka hampir menyebabkan istana ilahinya runtuh. Syukurlah, dia bisa menyelamatkan situasi buruk ini. Kalau tidak, kemungkinan dia masih akan gagal. Bas-bas. Sementara Lindong membungkuk ke arah tempat itu benar-benar mengeluarkan suara dengung samar. Setelah itu, cahaya misterius perlahan naik darinya. Mendesis. Cahaya berkumpul di tempat itu. Samar-samar, mereka tampak membentuk formasi misterius kecil. Ketika Lindong melihat formasi ringan itu, dia segera terkejut. Ini karena formasi cahaya itu sama persis dengan formasi alam semesta kuno di tubuhnya. Formasi alam semesta kuno dalam tubuh Lindong juga terguncang saat formasi cahaya ini muncul. Setelah itu, ia kehilangan kendali dan bergegas keluar dari dalam tubuh Lindong, sebelum langsung bergabung dengan formasi cahaya itu. Keduanya bergabung. Segera setelah itu, formasi menjadi lebih tidak jelas dan misterius. Sementara itu, fluktuasi kuno yang dihasilkannya menjadi lebih intens. Apakah ini roh formasi alam semesta kuno? Pikir Lindong sambil memandangi formasi alam semesta kuno yang menyatu, sebelum pandangan pemahaman melintas di wajahnya. Sejak dia mendapatkan formasi alam semesta kuno, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Dari anggota penjara iblis, ia telah mengetahui bahwa formasi alam semesta kuno diciptakan oleh Tuan Leluhur Simbol. Bahkan, banyak Imo terbunuh olehnya pada zaman kuno. Namun, dia tidak tahu bahwa formasi alam semesta kuno di tangannya, itu sebenarnya tidak sempurna. Adegan di depannya ini dengan jelas menunjukkan kepada Lindong, bahwa benda yang hilang dari formasi alam semesta kunonya, sebenarnya tersembunyi di dalam tempat tua dan rusak selama ini. Formasi cahaya mulai menyusut. Setelah itu, semua cahaya kembali ke tempat tua itu. Selanjutnya, tempat tua dan rusak mulai lenyap. Akhirnya, api naik sebelum sekelompok cahaya yang luar biasa perlahan-lahan naik darinya. Gugusan cahaya yang tidak biasa ini adalah piring batu hitam dan putih yang seukuran telapak tangan. Sementara itu, lempengan batu itu mengeluarkan sensasi kuno dan sunyi, dan ada banyak garis misterius yang terpahat di atasnya. Lindong mengulurkan tangannya, sebelum piring batu hitam dan putih itu mendarat di telapak tangannya. Ketika pertama kali memasuki telapak tangannya, rasanya sedingin es. Lalu, Lindong mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum piring batu hitam dan putih itu berubah menjadi cahaya yang tidak biasa, dan menembus ke dalam tubuhnya. Saat ini, formasi alam semesta kuno yang diciptakan oleh Tuan Lambang Simbol, akhirnya selesai. Setelah menyelesaikan formasi alam semesta kuno, sukacita tanpa sadar melintas di mata Lindong. Lagi pula, dia tidak pernah berharap mendapat kesempatan untuk bertemu di tempat seperti ini. Terima kasih, Tuan Simbol Leluhur, ucap Lindong. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah kekosongan, dan mengucapkan terima kasih. Meskipun Tuan Lambang Simbol tidak lagi ada di dunia ini, itu tidak menghentikannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya.
Setelah menyuarakan terima kasihnya, Lin Dong tidak terus berlama-lama di tempat ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya, sebelum lingkaran yang bercahaya perlahan-lahan terbentuk di ruang kosong di depan altar. Setelah itu, tanpa ragu-ragu lagi, dia melangkah ke lingkaran cahaya sebelum dia menghilang secara bertahap. Ruang kosong yang bisa mendistorsi waktu, akhirnya menjadi sunyi sekali lagi setelah Lin Dong menghilang. Faktanya, hanya ada cahaya lemah yang berkedip pada tempat tua dan rusak itu, yang berada di atas altar, dan akhirnya mengirim Lin Dong pergi. Flame Divine Hall. Saat ini, tempat ini adalah markas aliansi Chaotic Dimensi, dan ada banyak sosok yang mondar-mandir di langit. Tempat ini tampak sangat hidup, dan beberapa kali jauh lebih hidup dibandingkan 1 tahun yang lalu. Tentu saja, tempat yang paling menarik di wilayah ini tidak diragukan lagi, adalah benteng ancestral yang berdiri di langit. Bahkan, ada banyak sosok berdiri tepat di pintu masuknya. Sementara itu, aura menakutkan menyebar dari dalam tubuh mereka. Ternyata mereka semua adalah ahli ulung yang telah memasuki tahap samsara. Berada di bawah, ada banyak orang yang menatap iri pada para ahli ini, yang akhirnya bisa memasuki benteng ancestral setelah selamat dari proses seleksi yang keras. Lagi pula, selama setahun terakhir, banyak ahli panggung samsara mampu membuat terobosan setelah mereka memasuki benteng itu, dan maju ke tahap reinkarnasi yang sangat dihormati. Ini juga mengapa aliansi mereka tumbuh semakin kuat, dan mereka sekarang dapat mendorong Yimo kembali. Pada saat ini, di bagian terdalam dari benteng leluhur, patung batu kuno di dalam kotak batu tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Setelah itu, sosok kurus berpakaian hitam perlahan-lahan berjalan keluar dari dalam. Lin Dong keluar dari patung batu sebelum dia mengamati pemandangan yang sudah dikenalinya di depannya. Setelah 10 tahun menjalani latihan pahit, cahaya yang familiar akhirnya muncul di dalam matanya yang hitam dan tampak sepi. Lin Dong menarik napas dalam-dalam. Segera, dia tersenyum lembut sebelum dia berjalan keluar. Di sepanjang jalannya, dia kadang-kadang akan melihat beberapa ahli yang berlatih dengan pahit. Orang-orang ini semuanya adalah praktisi yang kuat. Namun, ketika mereka melihat Lin Dong, mereka semua tertegun. Bahkan, mereka semua baru sadar setelah Lin Dong berjalan melewati mereka. Apakah itu tetua Lin Dong? Dalam aliansi Chaotic Dimensi, Lin Dong memegang posisi sesepuh, dan dia memiliki peringkat yang sama dengan Ying Huan dan yang lainnya. Ini tentu saja posisi yang sangat disegani, dan tidak heran para anggota aliansi terpana ketika mereka melihatnya. Ternyata tetua Lin Dong juga berlatih di dalam benteng ancestral. Percakapan pribadi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Setelah itu, mereka semua kaget. Ketika Lin Dong melewati mereka sebelumnya, tidak ada dari mereka yang bisa mendeteksi fluktuasi Yuan Power atau mental energi dari Lin Dong. Ini jelas bukan karena Lin Dong telah kehilangan semua kekuatannya. Dalam hal itu berarti bahwa Lin Dong saat ini telah mencapai tingkat yang jauh di luar imajinasi mereka. Lin Dong mengabaikan keributan di belakangnya saat dia langsung menuju ke pintu depan benteng ancestral. Dia baru saja akan pergi ketika dia dihentikan oleh seseorang. Saudaraku, sudahkah kamu menyelesaikan pelatihanmu? Dalam hal ini, silakan datang dan mendaftar. Aliansi apa yang kamu miliki? Ucap seseorang. Lin Dong bingung ketika dia menatap pria parubaya yang menginterogasinya dengan piring batu giok di tangannya. Setelah itu, dia menggaruk kepalanya. Dia baru saja akan berbicara, ketika seseorang dari sampingnya tiba-tiba menarik pria itu ke samping. Sementara itu, orang lain yang awalnya memiliki ekspresi tegas di wajahnya, tiba-tiba tersenyum sebelum berkata, "Tetua Lin Dong, dia adalah pendatang baru, dan dia tidak mengenali dirimu yang terhormat. Jika dia telah menyinggung kamu dengan cara apapun, tolong maafkan dia," ucap orang lain tersebut. "Hah, Tetua Lin Dong?" Ketika dia mendengar nama ini, ekspresi di wajah pria yang menginterogasi Lin Dong sebelumnya segera berubah. Setelah itu, dia menatap Lin Dong dengan sukacita di wajahnya. Apa yang terjadi? Lin Dong merasa tidak bisa tertawa atau menangis, saat dia bertanya. Hahaha, sejak Master Kuno membuka benteng leluhur setahun yang lalu, mereka mengizinkan banyak ahli panggung samsara untuk masuk dan berlatih. Pada saat yang sama, itu juga menghasilkan sejumlah besar ahli untuk 3 aliansi besar kami. Pria berwajah kekar kaya Kang Murad menjawab dengan hormat. Hah, 3 aliansi besar, ucap Lin Dong kaget. Ketika pria kekar melihat reaksi Lin Dong, dia tidak terkejut. Bagaimanapun juga, semua peristiwa ini terjadi setelah Lin Dong pergi ke pengasingan. Karena itu, ia dengan cepat menjelaskan peristiwa yang terjadi setahun yang lalu. Bahkan wilayah Dimen dan 4 wilayah Suan besar sudah digoyang, ucap pria berwajah kekar. Ketika dia mendengar ini, Lin Dong menjadi bingung. Tanpa diduga, situasinya sebenarnya telah berkembang seperti ini.
Sepertinya penjara iblis benar-benar berniat memulai Perang Dunia Kedua. Para master kuno mengirim pesan beberapa waktu yang lalu, dan memerintahkan 3 aliansi besar untuk melenyapkan pasukan penjara iblis sesegera mungkin. Setelah itu, kita harus mengumpulkan semua kekuatan kita bersama, dan menyerang wilayah Suan Barat untuk sepenuhnya menghilangkan penjara iblis. Saat ini, aliansi Chaotic Dimensi kami sedang terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan tentara penjara iblis di bawah kepemimpinan kepala aliansi Xin Lian. Namun, pertarungan tampaknya menemui jalan buntu, kata pria berwajah kekar itu. Lin Dong mengangguk. Namun, dia tidak bertanya di mana pertempuran itu terjadi. Alih-alih, hanya dengan sebuah pikiran, dia sudah mendeteksi aura brutal dan luar biasa dari kejauhan. Aku akan menuju ke sana, kata Lin Dong. Setelah Lin Dong bergerak, pasukan penjara iblis akan runtuh seketika. Pria berwajah kekar bersuka cita setelah mendengar ini. Lin Dong tersenyum, sebelum dia melambaikan tangannya, di bawah mata terkejut dari 2 pria yang tampak kekar, tubuhnya perlahan-lahan menjadi ilusi sebelum dia menghilang sesaat kemudian. Ketika kedua pria kekar itu melihat metode Lin Dong yang tak bisa dipercaya, kejutan dan kegembiraan melonjak di mata mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.